Akibatnya apa? Kalau pencernaannya belum matang, bisa ada fungsi enzim yang belum sempurna. Kalau fungsi enzimnya belum sempurna, begitu diberikan makanan, intoleransi, artinya tidak bisa menerima. Contoh, diberikan susu formula jadi kembung, diberikan susu formula kemudian jadi merah-merah, ya. Yang kedua, fungsi motilitasnya kadang belum baik, jadi gerakan usus. Ingat, makanan itu bukan jatuh plok ke dalam. Even di sini, yang ke bawah, dia juga nggak jatuh ke bawah, tapi masuk ke dalam sini, ke kerongkongan, terus kerongkongan punya peristaltik, digerakkan. Apa yang terjadi kalau peristaltiknya nggak benar? Macet, jadi stuck. Kalau stagnan, bisa konstipasi, ya, dari atas sampai bawah. Semua ada peristaltiknya. Kemudian bisa jadi ada cedera pada sel enterosit, artinya sel usus yang tadi, yang kita gambarin usus ya. Kalau ada cedera, berarti yang tadinya rapat bisa jadi terbuka. Akibatnya alergen gampang masuk, bisa rentan terhadap alergi, ya, terhadap protein tertentu. Bisa juga di bagian atas ada reflux. Kalau ini kerongkongan, kemudian lambung, di antara kerongkongan dan lambung itu ada katupnya, otot, ya. Nah, kalau pada dewasa dan anak normal itu fungsinya baik. Jadi begitu masuk makanan, set, dia nutup. Tapi pada bayi kadang-kadang ada yang namanya reflux normal. Jadi masih lemah. Jadi saya selalu bilang, ini kan kerongkongan kemudian lambung. Apa yang terjadi kalau setelah minum bayi tiduran? Sedangkan dia buka. Dia seperti botol yang isinya air. Begitu ditidurin, sebagian keluar. Sebagian, nggak semuanya, tapi keluar. Jadi kalau kita berikan minum 120 cc, yang keluar lagi mungkin misalnya 60 cc, ya. Akhirnya berarti yang bisa diserap dan digunakan oleh tubuh kan hanya sebagian. Selain mengganggu, ya, muntah, kemudian dia merasa nggak nyaman, asam lambungnya keluar lagi, membuat iritasi, pasti nggak enak. Next. Nah, jadi pada permulaan MPASI bisa ada masalah-masalah ini kita temukan. Diare, kemudian konstipasi, muntah berulang, bisa alergi makanan, tadi ya udah dijelasin kenapa-kenapanya udah tahu ya. Sama bisa jadi ada foodborne disease kadang-kadang. Memang kalau anak di bawah setahun ini jarang foodborne disease yang aneh-aneh, tapi mereka kan masih akan makan dalam waktu yang panjang, ya. Yang sering foodborne disease itu ya misalnya E. coli gitu ya, bakterinya, atau bakteri-bakteri yang ada di lingkungan. Tapi biasanya pada anak 1 tahun ke atas yang mulai makan makanan padat, apalagi makanannya dibeli di luar, kadang bisa ada hepatitis A, bisa ada tipes, hati-hati. Next. Nah, ini sekilas saja karena kan ini mami-mami yang mau pinter dong ya. Jadi saya kasih tambahan lebih dalam sedikit biar nanti lebih memahami. Kadang-kadang nggak usah dipahami secara detail atau diingat namanya atau diingat waktunya, tapi biar dapat gambaran umum. Pencernaan tadi ada 3 makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat itu pada usia gestasi atau usia kehamilan minggu ke-10 itu sudah mulai dihasilkan enzimnya, namanya disakaridase. Kemudian enzimnya sudah lebih lengkap lagi di usia 3 bulan kehamilan. Kemudian di bulan ketiga kehamilan, ya kurang lebih sama sih ini ya, semua glukosidase sudah ada. Ingat, pembentukan organ itu selesai sebetulnya di usia 3 bulan kehamilan. Jadi bayi itu sebetulnya sudah lengkap di usia kehamilan 3 bulan beserta enzim-enzimnya. Dia sebetulnya sudah seorang bayi lengkap tapi kecil, baru kemudian tinggal proses pertumbuhannya saja, perkembangannya hampir selesai. Dan baru yang terakhir amilase yang terutama mencerna karbohidrat ini di bulan keempat, ya. Next. Kalau protein seperti apa? Protein ini agak lebih lambat. Jadi enzimnya sudah ada sejak bayinya lahir dan meningkat drastis di usia 6 bulan. Ingat, di usia 6 bulan. Jadi kalau dia dapat ASI cenderung nggak bermasalah. Tapi kalau dapat susu pengganti atau susu formula sometimes bermasalah.
bisa alergi, bisa gangguan pencernaan. Maka itu ada juga produk-produk yang membuat proteinnya hidrolisat, dipecah. Betul nggak? Udah denger ya? Ada beberapa produk yang proteinnya dipecah sehingga diharapkan lebih mudah diserap. Begitu. Tapi kalau bayinya tidak bermasalah ya nggak usah, pakai yang biasa aja ya. Kemudian pencernaannya itu tadi di mulut. Yang ini pencernaan yang di perut. Usia kehamilan 14-15 minggu organnya udah selesai, tadi kita bilang. Jadi di atas 12 minggu selesai. Pepsin, salah satu yang mencerna protein, itu timbul di usia kehamilan 4 bulan. Dan di usus halus, enzimnya rata-rata berkembang di usia 30 hari. Ini 30 hari setelah lahir. Jadi later. Tapi ingat, mulai berkembang. Jadi belum selesai. Next. Kalau lemak gimana? Organ untuk mencerna lemak berkembang sejak usia kehamilan 2-3 minggu. Tapi enzimnya namanya enzim lipase. Enzim lipase pertama itu terdeteksi di usia kehamilan 20 hari. Jadi kecil sekali sudah bisa. Nanti pada saat lahir sudah jumlahnya meningkat sampai dengan 14 kali. Dan setelah lahir kemudian dia malah berkurang drastis. Setelah itu dia baru naik lagi. Jadi itu ciri khasnya. Artinya apa? Kalau ada masalah dengan pencernaan lemak juga sometimes kita harus berikan lemak yang dimodifikasi. Jadi lebih pendek-pendek supaya lebih mudah diserap ya. Next. Nah, ini ada penelitian bahwa pemberian ASI yang tadi saya sebutkan dia membuat kematangan usus lebih cepat. Tadi usus yang imatur ya ada 3. Lapisan atasnya antar sel-sel ususnya jarang, sama yang ketiga daya tahan tubuhnya masih kurang. Jadi dengan pemberian ASI lebih mudah, lebih matang. Jadi lebih cepat, lebih siap untuk mendapatkan makanan di kemudian hari, termasuk MPASI. Next. Nah, saluran cerna anak di atas 1 tahun, nanti kan MPASI memang dimulai di usia 6 bulan. Tapi kan masih akan diberikan bertahap sampai dengan usia 1 tahun ya. Pada usia lebih dari 1 tahun baru saluran cerna itu benar-benar oke ya. Hampir ya saya rasa lebih dari 70% udah oke di atas 1 tahun ya. Kecuali kalau yang alergi 70% juga oke, tapi sisanya masih bisa bermasalah dengan alergi susu sapi sampai usia sekitar 3 tahun. Nah, dari segi ukuran panjang ususnya sudah 3,8 meter. Kemudian makin bertambah 4,5 meter dan pada saat dewasa lebih dari 5 meter. Next. Anak usia 1 tahun dari kemampuan pencernaan sudah hampir sama dengan dewasa. Jadi bisa mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Boleh nggak makan makanan utuh? Boleh. Targetnya di atas 1 tahun dia sudah bisa makan nasi seperti kita. Makanannya makanan apa? Perlu nggak dimasakin khusus? Nggak usah. Asal makanan di rumah sehat, silakan makan table food. Ya, nanti dijelasin detail sama dokter Tiwi. Next. Nah, dalam gangguan proses makan, kita lihat dalam proses makan kadang-kadang ada gangguan, bener nggak? Apa aja sih what to expect gitu? Apa aja yang bisa membuat gangguan proses makan? Next, ada faktor medis, jadi faktor masalah kesehatan memang yang dibawa oleh anak itu. Ada faktor nutrisi yang nanti akan dijelaskan dokter Tiwi, keterampilan makan juga ya dok ya, jelasin ya dok. Sama faktor psikososial. Faktor psikososial tuh ya dari luar ya. Misalnya apakah dia makan sendirian atau dia makan sama-sama dengan ayah ibunya, makan sama-sama dengan teman-teman playdate-nya. Itu biasanya lebih semangat, bener nggak? Tadi yang punya anak umur 2 tahun lebih semangat ya kalau makannya sama yang lain. Kalau sendirian garing ya, kayak kita kalau mau pergi lunch kan ayo makan yuk gitu. Kalau pergi sendirian kok kayaknya gimana gitu ya. Anak-anak juga begitu. Nah, dari faktor medis mungkin, faktor medis saluran cerna yang mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut. Slide. Ya, slide. Faktor medis ada beberapa hal. Ini mungkin jarang dan by now pasti sudah diketahui kalau sampai ada. Tapi ini untuk pengetahuan, biar pinter. Ya, kesulitan menelan dan reflux itu salah satu problem tadi udah kita bahas. Jadi menelannya nggak pandai, belum terampil, sering keselak-selak, itu bisa. 1. Kedua, kesulitan menelan yang normal, jadi yang sesuai umur. Misalnya umur 6 bulan kita berikan nasi goreng utuh, ya nggak bisa, karena dia memang ada kesulitan menelan tapi normal, karena memang usianya belum memungkinkan perkembangan otot saraf-saraf menelannya.
Ada yang usianya sudah cukup harusnya tapi dia belum bisa. Misalnya ada gangguan otak yang namanya cerebral palsy atau cacat otak. Kadang-kadang ibu-ibu bisa lihat posisi badannya begini ya. Anak-anak yang memang ada gangguan. Ini beda, bukan anak normal. Kemudian kelainan bawaan dan anatomi tenggorokan dan trakea. Jadi misalnya ada celah ya. Kalau langit-langitnya terbuka, pada saat diberikan makan sangat mudah masuk ke paru-paru ya, ke saluran napas. Maka itu bisa mengganggu. Atau kadang-kadang saluran makanannya, trakeanya itu saluran kerongkongannya berhubungan dengan saluran makan. Saluran makan berhubungan dengan saluran nafas. Kerongkongan berhubungan dengan trakea. Ada kaitannya. Jadi begitu diminumkan susu masuk ke paru-paru, sesak langsung atau infeksi paru berulang ya. Itu bisa. Kelainan anatomi kerongkongan kurang lebih sama, tapi ada juga di sini misalnya atresia esophagus. Jadi kerongkongannya tidak terbentuk, dia blind gitu. Maksudnya gang buntu, nggak lurus ke bawah, nyambung ke lambung. Nah, yang seperti itu harus dioperasi. Kemudian kelainan anatomi orofaring, kelainan di area sini, misalnya sempit. Kadang-kadang ada anak-anak yang rahangnya sangat kecil. Nah, itu juga bisa menimbulkan masalah. Next. Lanjutan lain misalnya gangguan peristaltik kerongkongan. Jadi kerongkongannya gerakan otot ke bawahnya itu tidak sempurna. Jadi kalau makanan masuk stuck di situ, nggak bagus pergerakannya ke bawah ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa menjadi masalah. Kalau anak-anak sudah mulai makan atau mau mulai makan tapi nanti pada awalnya dicoba dan tidak ada masalah, bersyukurlah. Karena kelainan yang bisa membuat potensi problem itu banyak ya. Ini yang tadi saya bilang, ada hubungan antara saluran napas dengan saluran pencernaan ya. Harusnya pencernaannya kan lurus begini, dia mentok ya. Ada yang mentok doang, ada yang mentok tapi nyambung ke saluran napas. Dah. Next. Oh ya, infeksi sama radang juga ya, bisa bikin masalah. Kalau lagi sakit, batuk pilek bisa bikin masalah, apalagi kalau amandelnya membesar ya Dokter Tiwi ya, sama sekali nggak mau makan, nggak mau nelan. Oke, terakhir masalah saluran cerna yang sering muncul begitu kita berikan MPASI. Kalau kita berikan MPASI, kadang-kadang bisa jadi hari kedua, ketiga tiba-tiba dia tidak buang air besar. Dari tadinya ASI berapa kali? 10 kali gitu ya sehari, cair-cair tiba-tiba kok nggak pup sama sekali ya. Kok sama sekali nggak ada pup keluar dan atau pup tapi nangis karena keras, itu bisa. Diare bisa, menolak mungkin bisa, nanti dikasih tipsnya sama Dokter Tiwi gimana cara mengatasinya. Dan bisa jadi muntah kalau dia belum terbiasa atau konsistensinya mungkin belum tepat dengan yang seharusnya. Oke, next, kesimpulan. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi berusia kurang dari 6 bulan. MPASI diberikan setelah 6 bulan untuk tumbuh kembang yang optimal ya. Memang kalau dari konsensus beberapa organisasi profesi, misalnya Pediatric Gastroenterology (ESGAN), itu sebetulnya usus sudah siap sejak usia 16 minggu ke atas. Jadi mulai 17 minggu itu boleh diberikan makanan. Sering nggak mertua atau orang tua bilang ini udah 4 bulan kasih makan aja gitu ya? Ya, ada nggak yang kayak gitu? Atau udah nggak ada lagi zaman sekarang? Ada begitu, orang tua mertua 4 bulan, kamu dulu juga makan 4 bulan. Jangankan mereka, orang tua saya juga gitu. Alah kamu juga makan 4 bulan katanya, nggak apa-apa dikasih dari 4 bulan. Dan memang 4 bulan tuh kadang-kadang dia udah mulai kelihatan ngelongok ya, kalau kita makan tuh kayaknya udah menunjukkan interest gitu. Tapi kita harus lihat, kalau memang dia ASI eksklusif, gak ada salahnya dilanjutkan sampai dengan usia 6 bulan. Tapi sometimes meskipun ASI eksklusif, dokter anak akan bilang tambah MPASI dari sekarang, terutama kalau berat badannya kurang, karena pertumbuhan bayi itu beda-beda. Ada yang membutuhkan nutrisi yang banyak, dan seperti yang tadi kita bahas, nutrisi itu dari ASI cuma cukup sampai 6 bulan. 6 bulan itu kan enggak 5 bulan 29 hari cukup, 6 bulan tank enggak gitu kan, enggak ya. Jadi ada prosesnya. Ada yang prosesnya lebih awal. Jadi mulai dari 4-5 bulan kok beratnya udah enggak naik, padahal pemberian ASI-nya cukup dan ASI-nya banyak.
tapi beratnya tetap nggak naik. Di situ kita biasanya intervensi. Jadi bukan dokter anaknya gila atau nggak mendukung ASI ya. Soalnya ada IBCLC, dokter anak IBCLC juga diomelin pasien, katanya IBCLC, tapi saya nggak disuruh ASI eksklusif. 4 bulan, 5 bulan udah suruh tambah katanya. Itu IBCLC apa itu katanya? Itu karena ternyata anaknya memerlukan nutrisi lebih dari ASI yang diberikan ya. Dan saluran cerna jangan lupa merupakan pintu masuk nutrisi yang perannya besar dalam proses tumbuh kembang anak. Kalau ada kesalahan pemberian makan bisa berdampak, dan kalau ada faktor-faktor yang kira-kira bisa mengganggu proses pemberian makan, maka harus kita atasi dulu supaya proses pemberian makan itu akan berlangsung dengan baik. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan dengan topik yang sangat menarik, Dokter Tiwi. Terima kasih. Wah, hari ini lengkap nih.